Halo teman-teman, yuk hari ini kita ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu cara menjaga kota di dalam tubuh kita ini biar tetap sehat dan kuat. Kita bakal cari tahu gimana caranya melawan kemacetan energi berbahaya yang namanya diabetes. Pernah bayangin nggak sih, tubuh kita ini kan butuh energi buat segala aktivitas. Tapi, apa jadinya ya kalau bahan bakar itu, yang seharusnya masuk ke sel-sel kita buat jadi tenaga, malah kejebak di luar? Nah, ini dia nih, inti masalahnya yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biar gampang ngertinya, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Anggap deh, tubuh kita ini kayak sebuah kota. Yap, sebuah kota metropolitan yang super sibuk, nggak pernah tidur, selalu ada aja aktivitasnya. Setiap bagian punya tugas masing-masing biar semuanya berjalan lancar. Nah, di dalam kota ini ada jutaan rumah. Rumah-rumah ini ya sel-sel tubuh kita. Sama kayak rumah beneran, setiap sel butuh energi buat nyalain lampu dan ngejalanin semua perabotan di dalamnya. Terus energinya datang dari mana? Tentu dari makanan yang kita makan. Makanan ini diolah jadi glukosa. Anggap aja glukosa ini kayak paket energi yang dianterin kurir ke setiap rumah di seluruh penjuru kota. Tapi paket energi ini nggak bisa asal masuk. Setiap rumah itu pintunya dikunci. Disinilah pahlawan kita muncul. Insulin. Insulin ini diproduksi sama pabrik namanya pankreas dan tugasnya jadi kunci spesial buat buka pintu sel biar glukosa bisa masuk dan jadi tenaga. Kedengarannya sempurna banget kan sistemnya. Tapi, gimana kalau sistem pengiriman energi ini mulai error? Apa yang terjadi kalau kuncinya mulai macet? Nah, pada kondisi diabetes tipe 2, ada dua masalah besar yang terjadi. Dua-duanya ini berhubungan sama si kunci alias insulin dan juga pintu di setiap rumah. Coba deh kita bandingin. Di kota yang sehat, kuncinya berfungsi normal, jadi energi gampang banget masuk ke rumah. Tapi di kota diabetes, kuncinya mulai seret, macet. Nah, ini yang disebut resistensi insulin. Akibatnya apa? Pintu rumah jadi susah dibuka dan paket-paket energi tadi malah numpuk di jalanan, bikin macet total. Inilah yang kita kenal sebagai gula darah tinggi. Masalah kedua, pabrik kunci kita, si pankreas, jadi kecapean. Ya gimana enggak, karena pintunya susah dibuka, pabrik ini dipaksa kerja lembur terus-terusan buat bikin kunci lebih banyak. Lama-lama ya pabriknya capek dan produksi kuncinya jadi menurun. Jadi apa aja sih yang bisa bikin kunci ini jadi macet? Ada beberapa biang keladinya nih. Obesitas, apalagi lemak di perut. Terus gaya hidup mager alias kurang gerak, pola makan yang nggak sehat, faktor keturunan, dan juga usia di atas 45 tahun. Kalau kota kita mulai bermasalah, biasanya dia bakal ngasih sinyal-sinyal bahaya. Nah, penting banget buat kita sebagai wali kota buat kenal sama sinyal-sinyal ini. Ini dia beberapa alarm bahaya yang paling umum dari kota kamu. Jadi sering bolak-balik ke toilet, haus terus-terusan, gampang banget capek padahal nggak ngapa-ngapain, berat badan turun drastis tanpa sebab, dan kadang-kadang penglihatan jadi agak kabur. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kita ini wali kota dari kota kita sendiri. Kita punya kuasa buat menjaga kota ini tetap sehat dan berfungsi normal. Pertanyaannya, gimana caranya? Ada 3 langkah super simpel yang bisa kita lakuin. Pertama, atur lalu lintas makanan. Kedua, ajak warga alias sel-sel tubuh kita buat gerak. Dan yang ketiga, kurangi beban kota. Oke, langkah pertama, atur lalu lintasnya. Maksudnya, kurangi gula dan makanan olahan yang bisa bikin kemacetan. Sebaliknya, perbanyak jalan tol yang lancar kayak biji-bijian utuh, sayuran, dan protein sehat. Langkah kedua, ayo gerak. Aktivitas fisik itu ibaratnya ngasih pelumas ke kunci dan gemboknya. Olahraga bikin pintu rumah atau sel-sel kita jadi lebih peka sama insulin, jadi lebih gampang dibuka. Dan langkah ketiga, kurangi bebannya. Serius loh. Nurunin berat badan sedikit aja, sekitar 5-10% aja, itu udah bisa ngasih dampak yang luar biasa banget buat kontrol gula darah di kota kita. Tentu aja, sebagai wali kota yang bijak, kita juga harus tahu kapan waktunya manggil bantuan profesional. Kapan kita harus kontak dinas kesehatan kota kita. Jadi, kalau kamu ngerasain gejala-gejala yang tadi kita bahas, atau punya beberapa faktor risikonya, please jangan ragu buat ngobrol sama dokter atau tenaga kesehatan. Deteksi lebih awal itu kunci utamanya. Biasanya, dokter akan pakai angka ini sebagai patokan. Kalau hasil tes gula darah puasa kamu nunjukin angka 126 atau lebih, nah, ini udah kayak lampu kuning.
Ini angka waspada yang ngasih sinyal buat periksa lebih lanjut. Jadi, intinya begini, kesehatan kota di dalam tubuh kita ini sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Setiap perubahan kecil yang kita mulai hari ini, sekecil apapun itu, bakal bawa perubahan yang gede banget buat masa depan kita. Menjaga kesehatan kota kita ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi jangan lupa simpan pembahasan ini dan bagikan ke wali kota lain yang kamu sayangi ya. Sebelum kita udahan, coba deh renungin sebentar. Dari semua yang udah kita obrolin, langkah kecil apa nih yang bakal kamu ambil mulai hari ini juga buat menjaga kotamu? Mulai aja dari yang paling gampang. Jaga kota kamu baik-baik ya. Terima kasih.